Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum memulai acara siang hari ini, izinkanlah kami selaku pembawa acara, saya Dr. Ibrahim Agung dan saya Dr. Regina Nilandrani, izinkan kami berdua untuk memandu acara Opening Ceremony PIT Perdostri ke-21 tahun 2022. Kami mengucapkan selamat datang kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib Humaidi, spesialis ortopedi dan traumatologi. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada ketua dan perwakilan dari organisasi profesi lainnya, yaitu PAPDI, PABOI, IDAI, Pergemi, PDSKO, PDUI, dan Respina. Tentunya selamat datang kami ucapkan kepada Ketua PB Perdostri Masa Bakti 2019-2022, Dr. Tirza Z. Tamin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Dan selamat datang kepada Ketua PB Perdostri terpilih periode 2022-2025, Dr. Rumaisa Hasan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Serta selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Panitia PIT Perdostri ke-21 tahun 2022, Dr. Alex Saifullah, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua Kolegium IKFR Indonesia, Profesor Dr. Hening Laswati Putra, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, beserta seluruh jajarannya. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua Dewan Penilai dan Etik Perdostri periode 2019-2022, Dr. Fachur Rahman, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, dan Ketua Dewan Penilai dan Etik Perdostri periode 2022-2025, Dr. Dedi Teja Sukmana, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, Mars SH. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh Ketua Perdostri cabang beserta jajarannya yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu namanya, dan juga kepada seluruh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dan seluruh peserta PIT Perdostri ke-21 tahun 2022 yang berbahagia. Welcome to all the participants and speakers from aboard. Puji dan syukur, Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada siang hari yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul bersama dalam satu momentum yang sangat penting, yaitu pertemuan ilmiah tahunan Perdostri ke-21 tahun 2022 dengan tema Perspective Towards 2045, Role of Therapeutic Exercise in Improving Health for Optimal Quality of Life. Hadirin sekalian, untuk mengawali rangkaian pada acara siang hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan Mars Perdostri. Kebangsaan
dokter spesialis, kedokteran fisik dan rehabilitasi Indonesia. Datang sinari jiwa yang gelap, kemandirian tujuan kami untuk hidup yang berkualitas, dari yang terlahir hingga yang terhilang. Itulah pengabdian kami. Berbakti, berkarya, berbagi, berkembang dengan semangat Pancasila. Berbakti, berkarya, berbagi, berkembang, terus jayalah Perdosriku. Berbakti, berkarya, berbagi, berkembang dengan semangat Pancasila. Berbakti, berkarya, berbagi, berkembang, terus jayalah Perdosriku. Hadirin yang berbahagia, bangsa Indonesia dikenal sebagai negara yang tak hanya kaya akan hasil bumi, namun juga kaya akan kebudayaan. Kesenian merupakan budaya Indonesia yang dapat dijumpai di seluruh pelosok Indonesia. Salah satunya adalah tari Bajidor Kahot. Betul sekali. Tari Bajidor Kahot ini berasal dari Tanah Karawang, Jawa Barat. Tari Bajidor Kahot mengkomunikasikan antara dua tarian, yaitu tari ketuk tilu dan tari jaipongan sebagai dasar gerak. Tari ketuk tilu menggambarkan sukacita, kegembiraan, serta wujud syukur saat musim panen tiba. Sedangkan tari jaipongan memiliki variasi makna di setiap gerakannya. Seperti gerakan cinges, ini memiliki makna keluasan serta kecekatan dalam menapaki jejak kehidupan. Ada juga gerakan meliuk yang bermakna sifat fleksibel ketika menghadapi masalah kehidupan. Lalu ada gerakan ngegalong yang bermakna berani menyuarakan pendapat dan bisa melakukan komunikasi secara baik. Betul sekali Dokter Gina. Dan gerakan variasi yang bermakna lebih bisa berbaur pada segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan. Tentunya semangat dan makna dari tari Bajidor Kahot menjadi inspirasi bagi kita semua sebelum memulai kegiatan di siang hari ini. Hadirin sekalian, mari kita saksikan tarian Bajidor Kahot. Mingklak di perairan Nyanja,
Ngan nekis disandingan kuno gelis rengkap numerna nungete kabeng bat mana duh gending rongka pamahota emprung di panggung geus jadi kagandrung sok gararetik sapating ngarekenek tepak kendang ngajak mingklah aduh manis sedap kabeng bateria ngajar lucu si pesan tumbat tidur pada kahot buah gapo lelapang banyak bagi sopa buah lejat bagi nur tuai pogo. Wah, menarik sekali ya penampilan penari kita menarikan tari Bajidor Kahot. Betul sekali Dokter Regina. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita untuk terus mengikuti inspirasi dari gerakan-gerakannya. Para undangan dan seluruh peserta yang kami hormati. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Ketua PIT Perdosri ke-21 tahun 2022. Dr. Alex Saifullah, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kepada Dr. Alex, kami persilahkan. Tinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, CHFC CLU. Yang terhormat Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Dr. Adib Kumaydi SPOT. Yang kami hormati Ketua Kolegium IKFRI Profesor Dr. Hening Laswati Putra SPKFR Konsultan beserta seluruh pengurus Kolegium IKFRI. Yang kami hormati Ketua Dewan Penilai dan Etik Perdosri Dr. Fachur Rahman SPKFR Konsultan beserta anggota. Yang kami hormati Ketua Umum PB Perdosri Masa Bakti 2019-2022 Dr. Tirza Z. Tamin SPKFR Konsultan beserta seluruh anggota. Yang kami hormati Ketua Terpilih PB Perdosri Masa Bakti 2022-2025 Dr. Rumaisah Hasan SPKFR Konsultan. Yang kami hormati tamu undangan dan rekan sejawat SPKFR dan spesialis lain, dokter umum serta PPDS. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul kembali secara virtual pada acara Pekan Ilmiah Tahunan ke-21 Perdosri tahun 2022. Tema yang kami angkat dalam Pekan Ilmiah Tahunan ini adalah Perspective toward 2045, the role of the therapeutic exercise in improving health for optimal quality of life. Latar belakang pemilihan tema tersebut berkaitan dengan target pemerintah dalam mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dalam mencapai tujuan ini, pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu pilar pembangunan yang harus diperkuat. Dalam hal ini, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi memiliki peranan yang penting melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan, mengoptimalkan kemampuan fungsional seseorang,
serta mengoptimalkan kualitas hidup seseorang. Menuju tahun 2045, terdapat banyak tantangan serta potensi yang dapat digali lebih jauh untuk kemajuan kedokteran fisik dan rehabilitasi di Indonesia. Therapeutic exercise adalah salah satu tata laksana yang diberikan oleh SPKFR yang dalam pelaksanaannya dapat dioptimalisasi dengan juga memanfaatkan kecanggihan teknologi di bidang kedokteran seperti robotik, virtual reality, wearable device, dan artificial intelligence. Pekan ilmiah tahunan ini akan berlangsung selama 5 hari ke depan dan akan dikemas dalam bentuk keynote speech yang akan dibawakan oleh Menteri Kesehatan Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, plenary lectures, simposium, dan workshop. Selain itu, juga terdapat presentasi lomba ilmiah e-poster dan lomba-lomba lainnya dalam acara virtual gathering SPKFR dengan tema SPKFR Menjangkau Nusantara, di mana tema tersebut mengandung suatu misi, yaitu pemerataan SPKFR ke seluruh wilayah Indonesia. Selain acara-acara tersebut, pekan ilmiah tahunan ini akan berlangsung selama 5 hari ke depan dan akan dikemas dalam bentuk keynote speech yang akan dibawakan oleh Menteri Kesehatan Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, plenary lecture, simposium, dan workshop. Selain itu, juga terdapat presentasi lomba ilmiah e-poster dan lomba-lomba lainnya dalam acara virtual gathering SPKFR dengan tema SPKFR Menjangkau Nusantara, di mana tema tersebut mengandung suatu misi, yaitu pemerataan SPKFR ke seluruh wilayah Indonesia. Selain acara-acara tersebut, pada pekan ilmiah tahunan kali ini juga diadakan seminar untuk awam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini merupakan suatu kehormatan bagi kita untuk dapat menyimak plenary lecture yang akan dibawakan oleh pembicara internasional, yaitu David Xavier Sifu, MD, FEPMR, yang merupakan Profesor of Department Physical Medicine and Rehabilitation, Virginia Commonwealth University, VCU, USA. Beliau merupakan psikiatris, researchers, medical educator yang aktif sebagai penulis berbagai karya ilmiah. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden APMR dan terlibat aktif dalam organisasi internasional. Selain itu, kami juga akan menghadirkan Dr. Carlot Chickens, MD, yang merupakan Head of the Clinic Department Physical Medicine and Rehabilitation, University of Hospital Leuven in Belgium. Beliau pernah menjabat sebagai General Secretary of ISPRM dan juga aktif dalam organisasi internasional lainnya. Rangkaian acara lain yang tidak kalah menarik juga akan diberikan oleh 91 pembicara lain yang ahli dalam bidangnya. Hingga saat ini, jumlah SDM SPKFR di Indonesia sudah mencapai angka 1.001 orang. Jumlah ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pelayanan rehabilitasi medik di Indonesia dengan mekanisme optimalisasi 3 SIP dan surat tugas. Selain itu, di tahun 2020 ini, SPKFR juga sudah terlibat dalam kegiatan nasional asesmen fungsional untuk jemaah haji di 5 embarkasi. Dalam hal administratif, Perdosri juga telah memulai secara bertahap pengurusan P2KB secara digital dan akan terintegrasi sepenuhnya dengan stakeholder terkait di masa depan. Selain itu, saat ini Perdosri sudah memiliki sekretariat yang permanen. Seminar ini dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada PB Perdosri, seluruh pembicara, moderator, Dewan Juri e-Poster, Indonesia Congress Management,
atau ICM selaku event organizer, dan para sponsor yang telah berpartisipasi, serta pihak lain yang turut mendukung berlangsungnya kegiatan ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para sejawat sekalian atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, baik dalam penyajian acara, pelayanan administrasi, ataupun kendala lainnya. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga seluruh peserta yang hadir mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Alex atas laporannya. Tentunya keberhasilan dari persiapan penyelenggaraan PIT tahun ini atas jerih payah Dr. Alex dan seluruh tim PIT tahun ini. Betul sekali Dr. Regina. Iya. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua PB Perdosri Masa Bakti 2019-2022, Dr. Tirza Zetamin, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi konsultan. Kepada Dr. Tirza, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran? Suaranya kedengaran? Terdengar, Dok? Iya, terima kasih Dr. Regina, Dr. Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang saya hormati, Dr. Adib Kumaydi, SPOT, selaku Ketua PBID, beserta seluruh pengurus PBID. Yang saya hormati, Profesor Dr. Haning Laswati Putra, SP KFRK, selaku Ketua Kolegium IKFRI, beserta seluruh pengurus Kolegium IKFRI. Yang saya hormati, Dr. Fajur Rahman, SP KFRK, selaku Ketua Dewan Penilai dan Etik PP Perdosri Masa Bakti periode 2019 hingga 2022. Yang saya hormati, Dr. Rumaisa Hasan, SP KFRK, selaku Ketua PP Perdosri terpilih Masa Bakti periode 2022 hingga 2025. Yang saya hormati, Dr. Dedi Teja Sukmana, SP KFRK, Mars, MM, selaku Ketua Dewan Etik dan Disiplin PP Perdosri Masa Bakti periode 2022 hingga 2025. Yang saya hormati, seluruh anggota PP Perdosri Masa Bakti periode 2019 hingga 2022. Yang saya hormati, seluruh ketua Perdosri cabang beserta pengurus cabang, dan yang saya hormati kepada rekan sejawat dari perhimpunan lainnya, dokter umum serta para PPDS yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul secara virtual pada acara
Pekan Ilmiah Tahunan ke-21 Pedosri tahun 2022 hari ini. Izinkan saya untuk mengawali dengan mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada para pembicara yang telah bersedia untuk berbagi kepada kita semua. Terima kasih juga kepada para moderator yang bersedia untuk memimpin sesi-sesi seminar yang akan berjalan. Terima kasih juga kepada Dr. Alex Saifullah, SPKFR, selaku Ketua Panitia PIT Pedosri ke-21 tahun 2022, beserta seluruh panitia, atas kerja keras dan perjuangannya dalam merencanakan dan mempersiapkan PIT tahun ini. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra sponsor yang telah mendukung dan membantu terlaksananya acara PIT pada tahun ini. Serta tentunya terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam PIT Pedosri tahun ini. Para profesor, guru, senior, dan rekan sejawat yang saya hormati. Pekan Ilmiah Tahunan ke-21 Pedosri pada tahun ini mengangkat tema Perspective Towards 2045, Role of Therapeutic Exercise in Improving Health for Optimal Quality of Life. Menuju tahun 2045. Kita tahu, seiring dengan kemajuan teknologi, serta semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia, maka pemerintah menargetkan tercapainya Indonesia emas, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dalam mencapai tujuan ini, pembangunan SDM dan penguasaan iptek merupakan salah satu pilar pembangunan yang harus diperkuat. Namun, untuk mencapai itu semua, tentu harus ditunjang oleh kesehatan dan kemampuan fungsional yang optimal juga. Di mana dalam hal ini, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi memiliki peran melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan, mengoptimalkan kemampuan fungsional seseorang, serta mengoptimalkan kualitas hidup seseorang. Kedokteran fisik dan rehabilitasi adalah satu-satunya keilmuan kedokteran yang mendalami perihal pergerakan atau movement dan juga latihan atau exercise, dan implementasinya terhadap program untuk optimalisasi fungsi, di mana salah satu implementasinya adalah ada dalam bentuk therapeutic exercise. Pada keseharian dalam memberikan layanan KFR, therapeutic exercise dapat digunakan untuk kasus-kasus baik itu muskuloskeletal, neuromuskuler, kardiorespirasi, geriatri, pediatri, hingga cedera olahraga. Mulai dari fase promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Therapeutic exercise ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara tradisional maupun
dengan memanfaatkan teknologi di bidang kedokteran yang semakin maju, mulai dari bioteknologi, wearable devices, robotik, artificial intelligence, hingga berbagai perkembangan keilmuan lainnya. Para profesor, senior, dan rekan sejawat yang berbahagia, acara PIT tahun ini diharapkan dapat memberikan update keilmuan kedokteran fisik dan rehabilitasi, terutama dalam hal therapeutic exercise. Pembahasan-pembahasan yang disampaikan pada PIT tahun ini diharapkan dapat membekali kita semua dengan keilmuan termutakhir terkait therapeutic exercise untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin, serta tentunya dengan tetap menjaga keselamatan pasien-pasien kita, di mana semua pembahasan tersebut akan dibawakan oleh para pembicara yang kompetensinya tidak perlu diragukan lagi. Selamat menjalani rangkaian acara PIT Perdosri tahun ini dengan tema Perspective Toward 2045, Role of Therapeutic Exercise in Improving Health for Optimal Quality of Life selama 5 hari ke depan. Semoga acara ini dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua dan terutama bagi pasien kita. Terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Regina dan Dr. Ibrahim. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Tirsa. Mudah-mudahan doa, harapan, dan juga rencana ke depan menjadi sesuatu hal yang dapat kita implementasikan dan aplikasikan bersama demi rakyat Indonesia. Hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan pertemuan ilmiah tahunan kali ini tentunya dapat terrealisasi atas dukungan dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia yang selalu mendukung Perdosri, mendukung kita untuk terus maju dan melangkah ke depan. Untuk itu marilah kita dengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib Humaydi, spesialis ortopedi dan traumatologi. Kepada Dr. Adib, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam hormat kepada para guru besar, para sejawat sekalian, khususnya kepada Ketua Umum PP Perdosri, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia, pengurus di tingkat pusat, cabang, dan seluruh anggota dari Perdosri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat, hidayah, taufik dan kesehatannya sehingga kita masih bisa bersilaturahmi pada hari ini dalam acara the 21st Annual Scientific Meeting and the 12th National Conference of Indonesian Physical Medicine and Rehabilitation Association atau PIT ke-21 Perdosri dengan tema Perspective Towards 2045, Role of Therapeutic Exercise in Improving Health for Optimal Quality of Life. Kami atas nama pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia juga mengucapkan selamat atas terselenggaranya Kongres Nasional Perdosri sebagai bagian demokrasi organisasi
kewajiban organisasi di dalam membuat sebuah kebijakan dan rumusan ke depan, maka proses-proses dalam organisasi ke depan harus semakin ditingkatkan kualitasnya. Para perusahaan, para sales sekalian, di dalam menghadapi era disruption, maka perlu ada upaya-upaya kita sebagai bagian dari organisasi profesi untuk melakukan satu akselerasi. Itu akselerasi dalam dimensi kerjasama terbangunnya spirit inovasi, bahkan out of the box, yang muncul sebagai arus pemikiran baru yang sebelumnya belum tampak, mengemuka, dan diakibatkan kondisi yang membutuhkan suatu pengelolaan yang berjalan cepat dan tepat, dan kondisi yang diakibatkan oleh era disruption di dalam pelayanan kesehatan saat ini. Manajemen akselerasi bertumpu pada institusi yang menyiapkan material infrastruktur dan sumber daya manusia yang bernafaskan kepada leadership, best practice, environmental error, serta akselerasi dalam konteks membuat organisasi profesi ini menjadi lebih modern. Ini bersama perhimpunan spesialis, termasuk di dalamnya perdoseri, memerlukan sebuah kepemimpinan yang memahami realitas lapangan, didukung oleh idealisme keilmuan sebagai petunjuk yang terukur dalam tata kelola manajemen lapangan di organisasi. Peran daripada ID bersama dengan perhimpunan spesialis di bawah Ikatan Dokter Indonesia adalah sebagai bagian dalam production house, pengabdian masyarakat dalam satu desain baru yang berdasarkan perjalanan sejarah yang ditempa sejak pergerakan kemerdekaan. Sejarah membuktikan energi yang kuat dan dibangun dengan kebersamaan yang telah membawa perahu daripada Ikatan Dokter Indonesia bergerak secara simultan di antara jalannya organisasi, berdayaan sumber daya manusia, dokter, dan dengan fasilitas yang terbatas, dan menjalankan peran partisipasi yang berkelanjutan untuk masyarakat tanpa henti. Saat ini, desain pembangunan kesehatan bertumpu teknologi, memberikan tantangan tersendiri untuk merumuskan secara signifikan kontribusi ID beserta seluruh jajarannya, termasuk perhimpunan spesialis, untuk mendukung dalam satu 6 pilar transformasi kesehatan, khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Salah satu yang dapat diajukan keterlibatan proaktif sebagai production host, teknologi digital, dan energi pelayanan masyarakat. Sejarah perjuangan dokter di Indonesia mulai dari munculnya Budi Utomo 1908 sampai kemudian muncul melalui organisasi-organisasi profesi, dan September 1950 menjadi satu dalam satu bagian Ikatan Dokter Indonesia. Sebuah perjuangan para dokter yang menggunakan status mereka pada saat itu sebagai anggota profesi medis kosmopolitan untuk kesejahteraan dan emansipasi. Untuk tujuan ini, mereka menyebarkan universalisme yang melekat pada sains dan kedokteran, dan egalitarianisme profesi medis yang cenderung mengurangi perbedaan etnis di kalangan praktisi dan menghargai keahlian. Komitmen inilah yang kemudian ditunjukkan pada saat itu terhadap sebuah rasionalitas, objektivitas, sehingga mereka bekerja melawan asumsi primitivisme dan emosionalisme yang mewarnai wacana kolonial pada saat itu. Sebuah kondisi yang ingin memperkuat posisi daripada organisasi profesi dan kita semua sebagai warga profesi untuk kembali mengedepankan rasionalitas dan objektivitas. Mengembalikan pamor dokter Indonesia merupakan sebuah urgensi yang saat ini harus dilakukan. ID bersama perhimpunan, bersama cabang wilayah dan seluruh anggota mempunyai tanggung jawab yang sangat besar di usia yang menginjak 72 tahun di tanggal 24 Oktober
lahirnya sampai sekarang di tahun 2022 untuk mewujudkan sebuah fondasi yang sudah diletakkan oleh para dokter pendahulu, tapi juga dirasakan bukan hanya dalam satu perspektif kepentingan para dokter, tapi juga dirasakan dalam kebutuhannya oleh masyarakat dan oleh bangsa. Manfaat itu juga pernah disampaikan, cantuman dalam satu deklarasi di World Medical Association tahun 1911 yang menyatakan, tahun 1991, yang menyatakan to contribute high quality and human medical care in a healthful environment and enhancing the quality life for all people. Filosofis yang tentunya memperkuat pada peran-peran organisasi profesi, peran warga profesi yang mempunyai ciri khas, yaitu kesehatan, responsibility, etik, dan kompetensi. Sebuah pemikiran tentunya yang luar biasa untuk kemudian kita harus dorong organisasi profesi kita, IDI bersama dengan perhimpunan, yang salah satunya adalah Perdosri, untuk berkembang menjadi organisasi yang lebih baik ke depan. Lebih baik untuk masyarakat, lebih baik untuk bangsa, dan tak lupa juga lebih baik untuk anggota. Inilah yang kemudian menjadi satu konsep bagi kami di Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan satu upaya-upaya transformasi dengan jargon IDI Reborn. IDI yang bertransformasi, yang terus-menerus dan berkesinambungan. IDI yang menunjukkan menjadi organisasi yang profesi yang mandiri, modern, akuntabilitas, dan mampu menganalisa, menjadi organisasi yang antisipatif dan perspektif, tidak hanya menjadi organisasi yang reaktif. Banyak permasalahan yang saat ini terjadi di dunia kedokteran dan di dunia kesehatan. Semua permasalahan itu tidak akan bisa kita selesaikan kalau muncul dari kita sendiri atau dari usaha kita sendiri. Kuncinya perlu ada upaya-upaya sinergisme, perlu upaya-upaya kolaborasi, integrasi, dan keterlibatan di dalam membangun pelayanan kesehatan itu. Tentunya kita harus bisa meletakkan partner-partner utama dengan stakeholder kesehatan yang lain, dengan organisasi profesi kesehatan yang lain, dalam satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kuncinya patient safety, kuncinya adalah menyelamatkan nyawa manusia, meningkatkan kualitas hidup manusia. Itu adalah satu upaya yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Selamat berkongres, selamat berpertemuan ilmiah. Mari kita bersama-sama tingkatkan kesulitan perkembangan kita di internal Perdosri bersama-sama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Adib SPOT atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pembuka acara dari PIT Perdosri ke-21 tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU. Kepada Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, kami persilahkan. Ladies and gentlemen, please welcome Ministry of Health of Indonesia, Insinyur Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU. Saat ini Indonesia tengah menghadapi permasalahan kesehatan yang berat. Triple burden of diseases menjadi mimpi buruk bagi negara Indonesia. Tingkat kematian dan kecacatan tercatat cukup tinggi. Beberapa penyebabnya adalah penyakit stroke, jantung, kanker, dan kecelakaan. Tercatat 1 dari 403 orang mengalami stroke, dan 1 dari 67 orang menderita penyakit kardiovaskular. Namun, seringkali penanganan rehabilitatif bagi pasien tersebut masih diabaikan.
tingkat keparahan kecacatan karena penyakit dapat dicegah dengan pelayanan rehabilitasi medik yang terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kemampuan fungsi fisik manusia secara optimal. Saat ini tercatat baru tersedia 1000-an dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk melayani 3000-an rumah sakit. Jumlah ini masih belum cukup untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata. Pemerintah percaya Perdosri sebagai organisasi profesi akan terus berupaya mendorong peran dokter untuk selalu profesional, terbuka akan inovasi dan kemajuan teknologi, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, acara pertemuan ilmiah tahunan ke-21 Perdosri tahun 2022 ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Selamat dan sukses. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, untuk kata sambutannya, sekaligus pembukaan rangkaian acara PIT Perdosri ke-21 tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur bahwa keberadaan Perdosri telah memberikan kontribusi luas bagi seluruh Indonesia, yaitu dengan adanya pemerataan SPKFR di seluruh Indonesia, yang tentunya kita harapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kemudian ada juga gedung kantor PB Perdosri yang baru, kemudian ada digitalisasi informasi berupa website Perdosri, dan yang terbaru adalah asesmen jamaah haji bagi seluruh jamaah haji di Indonesia. Untuk itu, hadirin sekalian, marilah kita saksikan video milestone Perdosri, dengan harapan Perdosri terus maju dan semakin jaya ke depan.
Para hadirin yang berbahagia, kebersamaan kita pada hari ini tidak terlepas atas berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama. Untuk itu, sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk membaca doa bersama agar acara PIT Perdosri ke-21 tahun 2022 ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun pembacaan doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Dr. Ahmad Hubaisi Yusuf, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi MKes. Kepada Dr. Ahmad Hubaisi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Dan izinkanlah saya untuk membantunya secara Islam. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepada Engkau di pagi hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk itu ya Allah ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara PIT kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan PIT ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepada Engkau. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti PIT ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah yang dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Rabbana yang Maha Pengampun, kami sadar tiada sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan dan kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami sampai seperti sekarang ini. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Ya Rabbana, akhirnya hanya pada Engkaulah kami berharap, bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Hubaisi atas doanya. Insya Allah doa yang dihaturkan diijabah oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Hadirin sekalian, sebelum menutup dan sampai akhir acara ini, kami mengundang kepada seluruh tamu undangan. Kemudian narasumber, Ketua PB Perdosri, Ketua Kolegium, Ketua Dewan Penilai dan Etik, seluruh panitia, narasumber, moderator untuk kita berfoto bersama. Kami harapkan untuk dapat membuka kameranya. Kami pun mengundang kepada Ketua PB Perdosri periode 2022-2025, Dr. Rumaisa Hasan, SPKFR Konsultan, Dr. Alex Saifullah, SPKFR, dan sebagai Ketua PIT Perdosri, dan Wakil PIT pada tahun 2022 ini, Dr. Rahmat, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Konsultan, untuk bergabung bersama di studio dan berfoto bersama. Panitia mohon dibantu. Ya, cek. Baik. Panitia tolong dibantu. Baik, kami mengundang sekali lagi kepada para hadirin tamu undangan untuk membuka kameranya, karena kita akan segera melakukan sesi foto bersama. Kita langsung saja, semuanya sudah membuka kamera. Mau untuk bersiap, saya akan hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, ditahan. Satu kali lagi, kita akan hitung bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh barangkali jempolnya kita diangkat ke atas atau ya. Baik. Kita akan hitung kembali dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan, para narasumber, pembicara, Ketua PIT Perdosri, Ketua PP Perdosri, Ketua Dewan Penilai dan Etik, serta Kolegium IKFR Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demikianlah keseluruhan rangkaian acara Opening Ceremony PIT Perdosri ke-21 tahun 2022. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung demi terselenggaranya acara ini. Khususnya kepada para sponsor yang terus setia mendukung kegiatan PB Perdosri. Untuk itu kami mengundang kepada seluruh peserta PIT untuk dapat mengunjungi booth serta exhibition sponsor yang tentunya di dalamnya terdapat informasi serta penawaran menarik selama PIT ini berlangsung. Kepada seluruh peserta, kami ucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara PIT Perdosri ke-21 tahun 2022 ini. Karena tentunya banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang akan dibagikan oleh para ahli di bidangnya. Betul sekali Dr. Regina. Ya. Dalam rangka peningkatan keilmuan ini, kita harapkan pada seluruh peserta untuk dapat mengikuti satelit simposia 1 dan 2 untuk masuk ke dalam parallel room, simposium 1 dan simposium 2. Untuk simposium 1 dengan topik Update in Pediatric Exercise Immunology akan dipimpin oleh moderator Dr. Rahmi I.A. Putri, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Sedangkan untuk simposium 2 dengan topik Role of Robotic in Neurorehabilitation akan dipandu dan dipimpin oleh moderator Dr. Stephen Setiono, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Akhir kata sebagai penutup, saya Dr. Ibrahim Agung dan saya Dr. Regina Nilandrani. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan atensinya. Sekaligus kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebagai penutup, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.